wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir pada majelis takziah malam ke-7 ini. Wabil khusus guru mulia kita Buya Kiai Haji Ahmad Rafiuddin dari Padarincang, Kiai Haji Momo Al-Maki dari Pandeglang, Kiai Haji Abdul Muti dari Sepatan, abang kita Bang Haji Dai dari Balaraja, juga guru kita barusan menyampaikan memimpin pembacaan zikir tahlil Kiai Haji Uwais Al-Qarni dari Taktakan Darussalam, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Rasnah, dan juga guru-guru kita yang lain. Ini kecamatannya apa ya? Panongan. Mudah-mudahan semua guru-guru mulia kita, para tokoh masyarakat kita semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Subrani Mansur, semua anak, menantu, cucu, cicit semuanya, kita berdoa bersama diberikan ganjaran pahala yang besar atas kesabaran menerima musibah ini. Dan almarhum guru mulia kita Kiai Haji Subrani Mansur, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Segala kebaikan, dakwah-dakwah yang disampaikan kepada umat terus menerangi alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara sekalian yang mulia, kita mengikuti pembacaan yang dibaca oleh qori kita, diulang-ulang sama beliau, surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar supaya tidak keluar dari Ustadz Syiabuddin yang baca ayat 2 diulang-ulang, kayaknya yang menang kemarin nomor 2 kayaknya. Yang begitu, saudara, biar kita nggak keluar dari yang dibaca, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat Mulk ini, saudara, Imamun Nasai riwayatkan di dalam Sunan An-Nasainya dari sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahibus siwak, sahibun naqli, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang ke-6 masuk Islamnya, minas sabiqin al-awwalin, tukang nenteng sendalnya Nabi Muhammad, tukang nenteng siwaknya Nabi Muhammad. Begitu faqihnya Abdullah bin Mas'ud. 848 hadis tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis, salah satunya ada di Sunan An-Nasai. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a surat Tabarak kulla lailatin mana'ahu Allah ta'ala min azabil qabri. Siapa orang yang membaca surat Al-Mulk Tabarak saban malam, sejak dia tahu sampai meninggal dunia tidak pernah ditinggal, di antara keistimewaannya, kata baginda Nabi, mana'ahullahu ta'ala min azabil qabri. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi dia daripada azab kubur. Alhamdulillah. 30 ayat daripada surat Al-Mulk, di mana ayat terakhirnya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Pada ayat kedua ini menarik, saudara, dan dibolak-balik oleh qori kita.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup. Coba kita pikirin, kenapa Allah sebutkan mati dulu baru hidup? Bukankah kita ini hidup dulu baru mati, saudara? Limadha qaddama Rabbuna Jalla wa Ala fi hadhil ayat dzikral maut wa akhara dzikral hayat ma'annana jami'an nahya thumma namut. Ada apa rahasianya Allah sebutkan mati dulu baru kemudian hidup? Bukankah kita semua yang hadir pada malam ke-7 takziah ini, semua kita hidup dulu baru kemudian mati, saudara? Ada apa ini Allah menyebutkan mati dulu baru kemudian hidup? Maka menjawab pertanyaan ini, saudara, ada beberapa alasan kenapa Allah sebutkan kata mati baru hidup. Yang pertama, Imam Muqatil menjelaskan yang disebut mati itu karena asalnya kita dari mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu ditiupkan ruh, lalu hidup. Maka urutan ini, sperma, segumpal darah, segumpal daging, ditiupkan ruh, baru hidup, maka disebutlah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Seakan-akan wow di sini faedahnya litertib, saudara. Bila ini tafsirannya, maka kata Imam As-Singkiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran, ini merujuk pada ayat yang di ayat yang lain Allah menyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Bagaimana mungkin Anda kufur kepada Allah? Bukankah tadinya Anda itu mati? Mati dulu. Maka dalam tafsirnya Al-Qurtubi pada ayat ini, di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang disebut wa kuntum amwatan adalah kita dulunya mani, lalu kemudian segumpal darah, lalu segumpal daging, summa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Maka Allah sebutkan pada ayat itu mati dulu baru kemudian hidup, selaras dengan di surat Tabarak ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Yang kedua, saudara, kenapa limadha qaddama Rabbuna dzikral hayat wa dzikral maut wa akhara dzikral hayat? Ada apa rahasianya Allah sebutkan mati dulu baru kemudian hidup? Seorang mufassir besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah beliau lahir. Sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, sekaligus sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas saat ditanya tentang ayat ini, Imam Atha, muridnya Ibnu Abbas, nanya, limadha qaddama Rabbuna dzikral maut? Ada apa rahasianya Tuhan sebutkan mati dulu baru hidup? Maka Ibnu Abbas menjawab, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang mencipta mati di dunia dan hidup abadi di akhirat. Sehingga al-mauta ay fid dunya wal hayata ay fil akhirah. Di dunia ini kita, saudara, hidup bakalan mati, maka disebutlah mati. Dan di akhirat hidup tiada mati. Bila ini tafsirannya, nampaknya Ibnu Abbas
mengambil pada surat Al-Ankabut, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat benar-benar hidup, sehingga kalau di akhirat hidup la mauta fiha, sedangkan di dunia al hayat allati fiha al maut. Di dunia itu hidup tapi bakalan mati. Semua kita tidak bakalan, tidak pasti meninggal dunia. Tidak ada kiai seperti tuan guru kita Yai Subrani, tidak ada santri, tidak ada orang tua muda, semuanya mati. Ayatnya tadi dibaca juga oleh qori kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Yai Rafi, kul di sini namanya kul jami', bukan kul majmu'. Imam Akhdari di dalam Sulamul Munawwarah menjelaskan al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dawuqi wa haitsu ma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad'alima. Bila kul jami' maknanya kullu di fardin min diruhi. Siapa aja yang punya nyawa pasti bakalan mati. Ulama berkata kullu na'in sayun'a wa kullu bakin sayubka wa kullu hamilin sayuhmal wa kullu dafinin sayudfan wa kullu musallin sayusalla alaih wa kullu man 'asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Siapa orang yang tukang ngumumin di masjid musola berita duka cita, berita duka cita, jangan nyengir-nyengir Anda ngumumin, suatu saat bakalan diumumin. Bener nggak? Setiap yang menangis bakal ditangisi, setiap yang nguburin bakal dikuburin, setiap yang nyolatin bakalan disolatin, setiap yang nahlilin bakalan ditahlilin, sebab setiap yang hidup pasti mati, dan setiap yang mati tidak ada yang dibawa apa-apa, semuanya kecuali amal. Yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Hasan Basri menyatakan, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyakki mislal maut. Tidak ada barang pasti yang diperlakukan oleh kita, kaya-kaya tidak pasti, selain daripada mati. Mati ini barang pasti, cuman kurang dipikirin. Karena itu Al-Quran menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalaulah ada yang abadi di antara makhluknya, maka yang layak abadi hanyalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah menjadi kudrat iradat Allah, semua makhluk bakalan mati. Tidak ada yang langgeng di dunia ini. Saudara, kata Ibnu Abbas, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirat. Yang ketiga, kenapa Allah sebutkan kata mati dulu baru kemudian hidup? Kata ulama pada bagian ini menjawab, li anna dzikral mauti ahammu min dzikril hayat. Karena menyadari bahwa kita bakalan mati jauh lebih urgen, jauh lebih penting dibanding kita mengingat-ingat kehidupan kita. Karena itu zikrul maut saking pentingnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aksiru min dzikri hadhimil ladzat, yakni al maut. Perbanyaklah mengingat-ingat kematian, pemutus kelezatan. Kenapa? Manajemen mati, saudara, jauh lebih penting daripada manajemen hidup. Kalaulah kita menjadi ASN, yang namanya mati itu pensiun, saudara. Artinya mau tidak mau kita diterima jadi pegawai negeri karena ada lowongan kosong dan ada yang pensiun.
Maka kita mau tidak mau kudu kita pensiun. Maka mati itu laksana bagi pegawai namanya pensiun. Mau tidak mau, gua oga pensiun mau ngapain? Begitu udah dapat 2 periode pengen 3 periode, mau ngapain yang kayak begitu? Udah habis. Segalanya ada akhiran, di mana awalan ada akhiran. Kalaulah kita ingat sebagai pegawai bahwa kita bakalan pensiun, maka terprogram apa yang harus kita lakukan selama kita masih berkarya ini. Inilah kenapa ayat ini, saudara, Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta lebih dahulu dibanding alladzi khalaqal hayata. Zikrul maut, menyadari saudara bahwa kita bakalan meninggal dunia adalah sesuatu yang bakal mengerem sama kita. Sebab ma dzukira fi katsirin illa qallala wa ma dzukira fi qalilin illa katsara. Zikrul maut itu bila ada di hati kita kesadaran, bukan zikir maut itu wirid maut. Habis sholat 33 maut. Bukan. Kata Imam Haddad, enggak ada faedah kata 1000 kali. Tapi sadar bahwa hidup ini ada batas. Kesadaran berbatas ini menyelamatkan kita. Tidak loss. Lihat jalan tol, kalau enggak naik dia belok, itu membatasi jarak. Tapi kalau jalannya lurus aja, ini bisa lengah kita. Maka dalam hidup ini saudara, lika-likunya ada. Karena itu pikirkan bainal maut wal hayat ini, agar supaya apa? Tadi ayat lanjutannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menarik Allah. Allah tidak tuntut kita supaya aksaru amala. Tidak dituntut amalan kita yang banyaknya, enggak. Tapi ahsan, yang terbaik. Yang terbaik saudara. Maka bagi kita bersama, salah satu manfaat daripada perkumpulan kita malam hari ini buat kita yang hadir adalah zikrul maut. Semua kita bakalan meninggal dunia. Ayah kita Yai Haji Subrani meninggal dunia dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Maka bagi kita bersama, mampukah untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau, lebih-lebih anak-anak keturunannya, supaya betul-betul pelan-pelan kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh almarhum semampu kita dengan versi yang berbeda, maka kita mesti mengerjakan itu saudara. Ini adalah hal yang paling penting buat kita bersama. Dan kesuksesan kita bukan di dunia. Kita jadi lurah kah? Kita jadi camat kah? Kita jadi bupati kah? Kita jadi gubernur, jadi presiden. Ini belum ukuran sukses. Bila ayat yang dibaca tadi saudara, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Standar sukses yang Allah berikan, siapa orang yang pada akhirnya zuhziha, kalau pakai tafsir Jalalain, ai ubaida, siapa orang yang dijauhkan dari neraka pada akhirnya dan kelak masuk surga, itulah benar-benar orang sukses. Maka kesuksesan yang sesungguhnya saudara, manakala kaki kita menginjakan di bumi surga, disitulah sukses. Kalau di dunia, berapa banyak orang yang tadinya dielu-elukan, ujungnya malah dicaci maki oleh yang mengeluh-elukan. Itulah dunia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka malam hari ini manfaat bagi kita yang hadir salah satunya, di samping silaturahim, kita bisa bertemu dengan para kiai-kiai kita ini yang lama tidak bertemu. Juga ini adalah ajang kita zikrul maut, menyadari bahwa kita bakalan meninggal dunia. Dan kalau meninggal dunia, kalau mau jujur saya kurang paham di panongan ini.
Apakah sama seperti di Bintaro begitu? Biasanya kalau orang meninggal kan dimandikan tuh. Habis dimandikan dikafanin, benar nggak? Kalau dikafanin, kalau di sini nih di Tangerang ini dikasih kantong, kasih kain kafannya? Ya. Dikasih kantong nggak? Ya. Kagak. Maknanya yang dipusingin sabanari itu duit. Nggak ada yang dibawa barangan tuh. Kagak kalau nggak dikasih kantong. Kagak. Maka jangan terlalu stres masalah begitu. Kudu mantep aja dah. Orang hidup mau mesti dikasih makan sama Allah. Masa ya kita kagak dikasih makan? Contoh no, kucing aja dong mantep yakinnya sama Allah. Kucing makanannya ikan, bener nggak? Ikan aja nih di laut. Kucing sampai detik ini mancing juga kagak bisa. Neger kagak ngerti. Duit orang punya begitu. Ama air takut. Takut apa berani? Takut. Rezekinya di mana? Dalam air. Rezekinya enggak bingung. Yang rezekinya dalam air. Kalau kata kita manusia nih, Tuhan udah tahu saya bangsa kucing, sama air kagak berani, gimana ngambilnya? Tapi kucing yakin bila Tuhan nyiptain perut, Tuhan nyiptain isi-isinya. Maka sampai sekarang kucing banyak. Panongan banyak nggak? Banyak. Tenang. Masa kita bingung? Begitu mana jabatan ada lagi, begitu urusannya perdagangan lagi. Kalau sampai stres juga kebangetan. Begitu. Ya Rabbana ya Karim. Ngapain kita bingung? Kucing aja mantap. Al-yaqinu billah. Kata Imamul Haddad di dalam risalah muawanahnya, wa alaika ayyuhal akhul habibu bi taqwiyati yaqinik wa tahsini fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi sara al ghaibu ka'annahu syahada wa inda dzalika yaqulul muqim kama qala al imam Ali ibn Abi Thalib law kusifal ghita'u mazdatu yaqinan wal yaqinu huwa ibaratun an quwwatil iman wa rusukhihi wa thabatihi hatta yasira kat tawbi syami' la tuzalzilu syukuku wa la tuzalzihul awham. Gak usah bingung, begitu, mantepin aja. Yang penting kita bersyukur sama Allah. Ini yang paling penting. Hidup sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita ini berbuat yang terbaik aja di bagian masing-masing. Yang penting jadi orang bermanfaat. Di pemerintahan bagaimana kita membantu orang-orang. Seperti ini nih izinnya Kabid nih, bagaimana ngasih UMKM yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah. Kalau kemudian itu dikasih yang orang ini usaha jadi gampang, lalu kemudian sukses usahanya membangun masjid, maka ada tuh tanda tangan kita sodako jariah, ada ganjaran besar. Jangan dibikin susah hidup kita, dibikin gampang. Inilah dunia, biar enak hidup kita. Begitu. Jangan kita dibikin puyeng dalam hidup. Jangan begitu. Ini penting kita hidup. Penting berbuat yang baik. Yang Allah tuntut liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Enggak ada yang terbanyak amalnya. Enggak. Ahsanu amala, yang terbaik. Bagaimana supaya kita dapetin ahsanu amala? Dua hal. Yang paling pokok adalah ngaji. Ini guru kita udah nggak ada. Dari guru susah. Belajar agama repot. Maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh, saudara. Supaya apa? Bekal kita ngadepin kematian. Satu, manfaat kita hadir ini, kita sadar kita pun bakalan meninggal dunia. Yang kedua, manfaat daripada kita hadir pada majelis malam hari ini adalah kembalinya kepada almarhum tuan guru kita. Maka apa yang dilakukan ini semuanya sangat-sangat manfaat kepada almarhum. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran buat mayit? Jawabannya ya. Apakah Rasulullah SAW
membaca doa buat orang mayit, orang meninggal? Jawabannya iya. Semuanya amalan yang dilakukan ini adalah amat sangat manfaat. Anak-anak almarhum mengamalkan hadis Nabi yang ada di dalam Sahih Ibnu Hibban daripada Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah, thumma qala ya sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'? Faqala sallallahu alaihi wasallam na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wasilatur rahim wa infadu ahdihima wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Kata Abu Said, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, umiku udah nggak ada, abahku juga udah nggak ada, udah meninggal dunia. Fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'? Masih adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah nggak ada? Ataukah sudah habis begitu saja? Dengan wafat bas habis. Maka ketika Nabi ditanya, Nabi jawab, naam, yo masih banyak baktinya anak kepada orang tua. Salah satunya as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Dan tahlilan itu judul saja, isinya adalah kirim doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau dianalogikan saudara, ini tahlilan ini enggak beda kayak martabak. Tahu martabak enggak? Tahu. Tuh martabak enggak beda. Enggak beda kayak martabak. Apa itu martabak? Kalau kita pengen tahu hukum martabak, yang pertama kita cari dalam Al-Quran. Ada nggak tuh ayatnya? Tanya tuh sama Ustaz Ziyabudin tuh. Ada nggak? Ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun. Begitu. Sesungguhnya martabak halal. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada di Qur'annya, cari di hadis. Di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya. Ada nggak qala Rasulullah SAW? Inna martabak halalun? Nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada, jangan ngeributin judul, tapi komentari isi. Itu begitu. Komentarinya isi, jangan judul. Apa sih martabak isinya? Di sana ada tepung, di sana ada gula, di sana ada apa ya, kacang, ada coklat, ada keju, ada mentega. Diaduk jadi satu, namanya martabak. Betul nggak? Di Bandungan begitu nggak? Tuh. Maka kita komentari isinya, tepung halal, gula halal, keju halal, mentega halal, apalagi dah tuh. Semuanya tuh halal. Maka diaduk jadi satu, namanya maka martabak itu halal dari isi. Enggak mau ngomongin judul. Begitu acara malam hari ini, saudara. Apa sih tahlilan? Tahlilan itu definisinya haflatun tashtamilu ala khamsi mahasina islamiyati tuf'alu ba'da mautil mar'il muslim. Satu acara yang dibuat yang di dalamnya ada 5 perilaku utama yang dilakukan ketika seorang muslim meninggal dunia. Apa yang 5? Di dalamnya ada baca Quran. Tadi itu baca Quran, bahkan ditambah maqori itu. Begitu. Di dalamnya ada baca apa itu namanya zikir, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Di dalamnya ada doa wahbah. Di dalamnya ada silaturahim. Di dalamnya ada sodako, tuh makanan dikeluarin. Ini namanya tahlilan. Maka yang dibedah itu isi, bukan judul. Kita bedah isinya.
qiraatul Quran, baca Quran. Kira-kira menurut orang Panongan ini baca Quran ajaran Nabi bukan ya? Halo, ajaran Nabi bukan ya? Baca Quran bukan. Ajaran Nabi bukan ya? Ajaran Nabi. Baca la ilaha illallah ajaran Nabi bukan? Baca doa ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca doa silaturahim ajaran Nabi bukan? Sedekah ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Ini semuanya digabung, diaduk jadi satu, namanya tahlilan. Tahlilan. Namanya tahlilan. Ini saya mau tanya, tahlilan ini ajaran Nabi bukan? Nabi. Yang bener nih. Isinya judulnya bukan. Hah? Ini tahlilan nih ajaran Nabi bukan? Halo. Ajaran Udah apa Nabi. belum ya? Ini tahlilan ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Hah? Ajaran Nabi. Yang bener nih. Benar. Ini tahlilan nih ajaran Nabi bukan nih? Dari mana? Isinya. Muslim tuh nggak mau ngomongin judul. Ada minyak babi cap onta, ada minyak onta cap babi. Saya mau tanya, minyak babi cap onta, kira-kira menurut orang Panongan halal apa haram? Haram. Cap onta. Haram. Kenapa? Isinya. Minyak onta cap babi. Halal. Aku dia. Halal apa haram? Cap babi. Halal apa haram? Halal. Kenapa? Isinya. Pinggir jalan tadi saya baca nasi kucing. Orang dagang halal apa haram tuh? Halal. Kenapa? Isinya bukan judul gitu. Orang yang terjebak pada judul inilah yang menjadi sempit. Imam Bukhari, saudara, Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah, paling banyak dari sekian banyak istrinya Rasulullah, meriwayatkan hadis 1210 hadis. Salah satunya ditulis oleh Imamul Bukhari. Kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ini namanya mantuk hadis. Setiap hadis tuh ada mantuk, ada mafhum. Seperti ada tulisan tuh di proyek tuh, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu ada makna. Yang kagak ditulis, yang berkepentingan boleh masuk. Walaupun gak ditulis, paham. Ketika Nabi menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, maka mafhumnya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu falaysa birad. Falidha qala syekhuna Arsyuddin Ahmad fi kitabihil manqulat fi syarhi hadzal hadis, kullu qaulin aw fi'lin aw halin syahida lahu syahidun minal kitabi awis sunnah khassan aw amman walau lam yaf'alhu salaf falaysa bibid'ah bal hiya sunnatun mustanbatatun minan nususis syari'atil mutahharah. Saudara, Nabi juga baca Quran untuk mayit. Kalau sholat mayit tuh baca Fatihah, ditujukan buat mayit, belum dikubur tapi mayit juga, wong nyawanya kagak ada. Bener nggak? Kalau kagak nyampe berarti Nabi ngajarin yang sia-sia, nggak mungkin. Habis itu Nabi membaca sholawat, begitu namanya zikir. Kita juga membaca la ilaha illallah, namanya zikir. Habis itu doa arwah, nanti dibaca oleh guru kita doa arwah, begitu. Itu juga dibaca. Allah maghfirlah warhamhu. Yang paling gampang nih sekarang ada handphone tuh. Handphone saya dari tadi mati, saya matiin karena lagi tahlilan. Lalu ada yang WA, kira-kira masuk nggak? Saya matiin, masuk nggak? Tuh, udah mati aja masih masuk handphone.
Masa Allah kagak bisa? Orang udah mati nyampein, handphone aja bisa, bener nggak? Begitu, udah segini aja dah, udah ketakut kemalaman doang, bener nggak? Jangan banyak-banyak lah, udah lah. Saudara sekalian yang mulia, maka jangan dilihat dari judulnya, tapi lihat dari isinya. Maka di dalam akidah Tohawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tohawi, makamnya 200 meter dari makam Imam Syafi'i di Mesir, dijelaskan di sana, wa'lam anna du'al ahya nafi'un lil amwat. Ketahuilah di dalam yang tiqadalus sunnah wal jamaah, doa si hidup yang dipanjatkan buat si mati bermanfaat. Maka apa yang dilakukan ini dalam rangka mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima, memenuhi keinginan daripada ayah bunda yang sudah meninggal dunia, wasilaturrahim, menyambungkan tali silaturahim dan kerabat-kerabat almarhum. Ini salah satu jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka ada dua hal yang manfaat buat kita. Satu, kembali kepada kita yang hadir. Di antara yang terbesar adalah zikrul maut. Yang kedua, manfaat kepada almarhum. Begitu banyak manfaat-manfaat yang kembali kepada almarhum, dan ini akan membahagiakan almarhum di alam barzakhnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sekelumit ini aja, udah malam belum doa, betul nggak? Begitu kita baca Fatihah, mudah-mudahan anak-anak daripada Yai Subrani semuanya dijadikan oleh Allah anak yang bakti kepada orang tua, hidup maupun meninggal mereka, makin kompak, makin akur semuanya dengan wafatnya ayahanda, dan juga almarhum kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.